Kids, happy Sunday. Adik-adik gimana nih kabarnya hari ini? Kakak percaya pasti semuanya bersuka cita. Kak Noel, ngomong-ngomong gak kerasa ya kita udah ada di penghujung dari bulan pertama di tahun ini. Ya benar banget Kak Nomi, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita di bulan pertama tahun 2023 ini. Nah, tapi sebelum mulai pada hari ini, kita sama-sama baca ayat hafalan kita yuk, yang diambil dari Kejadian 12 ayat 2. Kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Nah, yang udah siap untuk muji Tuhan, kita sama-sama berdiri yuk. Saatnya kita menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Naikkan ucapan
memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berikan kami hati dan telinga yang mau belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kakak yang akan membagikan firman-Mu pada kami. Kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi sama Kak Tommy. Seneng banget Kak Tommy bisa lihat kalian semua ya. Di setiap pertemuan, di setiap perjumpaan dengan kalian semua, Kak Tommy selalu berharap agar kalian semua sehat tubuhnya ya, dalam nama Tuhan Yesus. Papa dan mama kalian juga pasti kepingin kalian anak-anaknya sehat. Juga teman-teman kalian di sekolah, guru-guru kalian di sekolah juga pingin murid-muridnya sehat. Ya, nah waktu Kak Tommy mau cerita nih ya, waktu Kak Tommy masih SD ya, pernah suatu ketika tubuhnya Kak Tommy ini panas, suhunya tinggi, dan setiap kali Kak Tommy makan selalu muntah. Waktu itu papa dan mamanya Kak Tommy bingung, loh kenapa ini ya? Terus akhirnya Kak Tommy dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter. Nah waktu itu Kak Tommy disuntik. Ayo, siapa di sini yang pernah disuntik sama dokter? Nah, Kak Tommy disuntik, diambil darahnya, kemudian dicek oleh dokternya. Dan ternyata Kak Tommy kena sakit demam berdarah. Dan dokternya waktu itu yang memeriksa Kak Tommy bilang, Kak Tommy nggak boleh pulang ke rumah. Harus dirawat di rumah sakit selama 6 hari. Wow, dan selama 6 hari itu Kak Tommy setiap hari diperiksa oleh dokter, dikasih obat, sampai akhirnya Kak Tommy sembuh ya. Nah, dan bisa pulang ke rumah. Wah, itu Kak Tommy seneng banget ya. Kak Tommy lihat dokternya ini pinter. Kak Tommy dikasih obat, dirawat, sampai akhirnya Kak Tommy sembuh. Nah, Kak Tommy tanya sama kalian, ayo, ada juga dokter yang lebih pinter, bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Siapa ya namanya ya? Siapa? Ya, namanya adalah Tuhan Yesus. Ya, kalian pasti juga pernah sakit, terus dibawa ke dokter, dikasih obat, dan akhirnya kalian semua sembuh. Nah, dokter yang lebih hebat lagi tadi itu, yang sudah Kak Tommy sebutkan tadi, siapa namanya? Tuhan Yesus. Itu menyembuhkan segala sakit penyakit. Nah, dokter yang lebih hebat tadi, yang menyembuhkan segala sakit penyakit, namanya Tuhan Yesus. Ada satu cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, ceritanya itu di Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan 34. Itu ceritanya tentang ibu mertua Petrus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ya, ceritanya waktu itu Tuhan Yesus setelah selesai mengajar banyak orang, ya. Tuhan Yesus kan capek dan pengen beristirahat. Akhirnya Tuhan Yesus beristirahat di rumahnya Petrus, karena rumahnya Petrus ini jaraknya dekat sama tempatnya Yesus mengajar. Jadi Tuhan Yesus istirahat di rumahnya Petrus, tiduran di rumahnya Petrus. Nah, di rumahnya Petrus saat itu ada salah seorang anggota keluarganya Petrus yang sedang sakit parah, yaitu ibu mertuanya Petrus. Ibu mertuanya Petrus ini sakit dan sudah dibawa berobat kemana-mana, tapi ternyata tetap aja tidak sembuh. Tentunya Petrus dan keluarga juga sedih. Tapi kemudian Petrus teringat, oh iya, di rumah ini kan lagi ada Yesus, lagi ada Tuhan Yesus.
mereka kan teringat, Petrus kan ingat, Yesus banyak sekali menyembuhkan orang sakit. Apa aja, ayo, lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus, buta, tuli, bahkan Tuhan Yesus mampu membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Nah, mereka, Petrus dan keluarganya teringat kalau ada Yesus. Langsung cepat-cepat Yesus dibangunkan dari tidurnya. Dan Tuhan Yesus tidak marah. Yesus diceritain, kemudian Yesus mendatangi ibu mertuanya Petrus yang sakit. Dipegang tangannya ibu mertua Petrus. Dan singkat cerita, akhirnya apa yang terjadi? Ya, ibu mertuanya Petrus sembuh. Wow, luar biasa kan? Ya, ibu mertuanya Petrus sembuh, bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, melayani Tuhan, menyediakan apa? Makanan dan minuman buat Tuhan Yesus. Tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya rumahnya Petrus juga ikut kaget. Loh, kan ibu mertuanya Petrus kan sudah sakit lama. Dan ini sembuh. Mereka jadi pengen datang ke rumahnya Petrus. Pengen melihat Tuhan Yesus. Pengen tahu apakah benar sih ibu mertuanya Petrus ini benar-benar udah sembuh. Banyak yang datang ke rumahnya Petrus. Dan di rumah Petrus ada terjadi apa? Sukacita. Ada terjadi kegembiraan. Karena apa? Ada seseorang yang sudah disembuhkan. Ya. Nah, rasa terima kasihnya ibu mertua Petrus itu diwujudkan dalam apa? Dalam bersyukur, melayani Tuhan, salah satunya apa? Melayani, menyediakan makanan dan minuman buat Tuhan Yesus. Dan itu menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Ayo, Kak Tommy mau tanya. Kalian yang tadinya sakit dan sudah disembuhkan Tuhan Yesus, apakah kalian sudah berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Apakah kalian sudah berterima kasih dengan papa dan mama kalian yang merawat kalian waktu kalian sakit atau waktu kalian saat ini sehat? Ya. Nah, waktu Yesus disalib, Tuhan Yesus menanggung, membawa semua sakit penyakit kita di atas kayu salib. Kak Tommy ada ayatnya ya, di Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Kak Tommy bacakan ya. Ia dihina. Ia ini Tuhan Yesus. Dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, jadi sakit penyakit kita ini yang ditanggung oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus disalib. Nah, jadi kalau kalian sedang sakit, ingat selalu ya, katakan, oleh karena penderitaanmu Yesus, aku sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku disembuhkan. Ya, ibu mertuanya Petrus sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Berterima kasih karena ada sukacita. Nah, sekarang kalian semuanya sudah sehat. Kalian pun juga bisa melayani Tuhan Yesus seperti
ibu mertuanya Petrus yang sudah disembuhkan tadi. Ya, kalian bisa belajar mendoakan papa dan mama kalian agar selalu sehat. Rajin ke sekolah minggu, itu juga melayani Tuhan Yesus. Ya, semuanya itu membuat hati Tuhan Yesus menjadi senang. Ya, dan pesannya Kak Tommy untuk kalian semuanya, untuk Kak Tommy juga yang sudah saat ini sehat, kalian tetap jaga kesehatannya. Kalau mau makan, ya ingat tangannya harus bersih, cuci tangan dulu supaya nggak sakit apa? Nggak sakit perut. Atau kalian juga jangan ngelihat HP, main game terus. Supaya apa? Matanya nggak sakit. Ya. Dan jangan lupa tiap hari berdoa sama Tuhan, minta agar Tuhan memberi kesehatan. Ya. Itu adalah firman Tuhannya Kak Tommy hari ini tentang aku sehat. Dan Kak Tommy punya ayat hafalan seperti biasa buat kalian semua. Ayat hafalannya di Kejadian 12 ayat 2. Ya, Kak Tommy bacakan. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Ya, kalian disembuhkan, kalian disehatkan oleh Tuhan. Adik-adik juga bisa menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan dengan apa? Berdoa, memberkati, mendoakan teman yang sakit, mendoakan juga papa dan mama agar dikasih kesehatan. Ya, firman Tuhannya sampai di sini. Yuk, Kak Tommy ajak kalian semua sikap doanya yang baik. Kita mau berdoa, mengucap syukur sama Tuhan karena hari ini kita dikasih makanan rohani sama Tuhan, dikasih berkat rohani sama Tuhan. Ya, ayo semuanya Kak Tommy minta tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih kami sudah diberi kesehatan. Dan kami mau Tuhan Yesus, keluarga kami semuanya juga sehat. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang hebat, Tuhan Yesus, dokter yang hebat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.